Ada sebuah cerita luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang legenda Candi Gedong Songo, Raja Maheswara dan Sang Penjaga. Hari ini, saya akan membawamu ke masa lalu, ke sebuah tempat yang penuh misteri dan sejarah, yaitu Candi Gedong Songo. Tempat ini tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena legenda yang menyelimutinya. Jadi, siapkan dirimu, dan mari kita mulai. Awal kisah, suara misterius dari Gunung Ungaran. Dahulu kala, di kaki Gunung Ungaran, ada sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Amarta. Rajanya, Raja Maheswara, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tegas, dan sangat mencintai rakyatnya. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu masalah yang terus menghantui penduduk. Setiap malam bulan purnama, terdengar suara-suara aneh dari arah Gunung Ungaran. Suara itu menyerupai raungan dan rintihan, membuat orang-orang ketakutan dan enggan keluar rumah saat malam tiba. Para penduduk percaya bahwa suara itu berasal dari makhluk gaib yang marah karena manusia terlalu serakah. Mereka yakin ada kutukan di gunung itu. Namun, Raja Maheswara tidak percaya begitu saja. Tidak ada masalah yang tak bisa kita selesaikan. Aku akan mencari tahu kebenarannya, katanya. Raja memutuskan untuk memimpin langsung ekspedisi ke Gunung Ungaran. Ia memilih 5 prajurit terbaiknya dan mempersiapkan perjalanan yang penuh tantangan. Pertemuan dengan pertapa tua. Sebelum keberangkatan, datang seorang pertapa tua ke istana. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan jubah lusuh. Pertapa itu berkata dengan suara pelan, "Yang mulia, aku mendengar kau ingin pergi ke Gunung Ungaran. Ketahuilah, itu bukan tempat biasa. Gunung itu adalah pusat keseimbangan dunia. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa membangunkan kekuatan besar yang tidak dapat kau kendalikan." Namun, Raja Maheswara tetap teguh pada pendiriannya. "Aku tidak gentar. Jika ada kekuatan besar di sana, aku akan menghadapinya. Tugas seorang raja adalah melindungi rakyatnya." Pertapa itu tersenyum tipis. Sebelum pergi, ia berpesan, ingatlah, Yang mulia, kunci untuk mengatasi masalah ini bukanlah kekuatan, tapi kebijaksanaan. Ingat kata-kataku." Pendakian menuju puncak gunung. Pagi berikutnya, Raja Maheswara dan rombongannya memulai perjalanan mereka. Mereka melewati desa-desa, sawah yang hijau, dan hutan yang lebat. Udara semakin dingin saat mereka mendaki lebih tinggi. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan keanehan. Pohon-pohon besar yang mereka lewati seperti memiliki mata, seolah-olah sedang mengawasi. Burung-burung tiba-tiba berhenti berkicau, dan suasana menjadi sunyi. Saat malam tiba, mereka mendirikan perkemahan. Namun, ketika bulan purnama mulai naik ke langit, suara raungan itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih dekat. Salah satu prajurit berkata dengan gemetar, "Yang mulia, suara ini tidak wajar. Mungkin benar ada makhluk gaib di gunung ini." Tapi Raja Maheswara tetap tenang. Ia berkata, kita tidak boleh mundur. Kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan suara ini." Penemuan candi yang misterius. Keesokan harinya,
Rombongan raja tiba di dataran tinggi yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah kabut itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. 9 candi kecil yang berdiri megah. Candi-candi itu terlihat tua, tapi masih sangat kokoh. Anehnya, di sekitar candi terasa hawa yang berbeda, sejuk tapi juga membuat bulu kuduk merinding. Ketika raja mendekati salah satu candi, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Dari arah kabut, terdengar suara yang berat dan menggelegar. Berhenti di situ, wahai manusia. Siapa yang berani mengganggu tempat ini? Munculnya sang penjaga. Dari dalam kabut, muncullah sosok besar yang membuat semua orang terkejut. Makhluk itu setengah manusia, setengah naga. Tubuhnya bersisik hijau, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sang penjaga Gedong Songo. Aku adalah pelindung keseimbangan dunia. Tempat ini adalah pusat energi yang menjaga harmoni alam semesta. Kenapa kalian datang ke sini? Raja Maheswara menjawab dengan tenang, meskipun hatinya berdebar. Aku datang untuk melindungi rakyatku. Suara-suara dari gunung ini membuat mereka ketakutan. Aku ingin tahu apa yang terjadi, dan bagaimana aku bisa menghentikannya. Sang penjaga memandang raja dengan tajam. Ketakutan rakyatmu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Mereka merusak hutan, mencemari sungai, dan tidak menghormati alam. Suara yang mereka dengar adalah peringatan dariku. Jika manusia tidak berubah, aku akan turun dari gunung ini dan mengembalikan keseimbangan dengan caraku. Misi Sang Raja. Raja Maheswara menyadari kesalahan manusia. Ia pun berlutut dan berkata, "Ya, aku memohon ampun atas kesalahan kami. Ajarkan aku bagaimana menjaga keseimbangan ini, agar rakyatku tidak lagi dihantui rasa takut." Sang penjaga tersenyum. "Wahai raja yang bijaksana, aku akan memberi kesempatan. Jadikan tempat ini sebagai tempat pemujaan untuk menghormati alam. Ajarkan rakyatmu untuk tidak merusak hutan, menjaga air, dan hidup selaras dengan alam. Jika kau bisa melakukan itu, aku tidak akan pernah muncul lagi." Raja Maheswara setuju dengan penuh rasa hormat. Ia dan prajuritnya kemudian membersihkan area candi, menanam pohon, dan membuat tempat itu menjadi pusat penghormatan kepada alam. Akhir kisah. Damainya Kerajaan Amarta. Setelah Raja Maheswara kembali ke istana, ia memerintahkan seluruh rakyat untuk menjaga hutan dan menghormati alam. Ia juga mengadakan upacara di Candi Gedong Songo setiap bulan purnama untuk memohon berkah dan menjaga harmoni. Sejak saat itu, suara-suara misterius dari Gunung Ungaran tak pernah terdengar lagi. Rakyat hidup damai, dan Kerajaan Amarta menjadi contoh bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam. Candi Gedong Songo pun tetap berdiri hingga kini, menjadi saksi bisu dari legenda Raja Maheswara dan Sang Penjaga. Kabarnya, jika kalian berkunjung ke sana, kalian mungkin masih bisa merasakan kehadiran Sang Penjaga di tengah kabut gunung. Pesan dari legenda. Nah, teman-teman, legenda ini mengajarkan kita bahwa alam adalah sahabat yang harus kita jaga. Jika kita merusaknya, alam akan memberi peringatan. Jadi, yuk, kita jaga lingkungan kita, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam harmoni. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.